Raffi Ahmad. Raffi Ahmad datang konsultasi ke Polda Metro. Apakah hak dia? Ya, hak Raffi. Dan ini terkait dengan Medina Zain, tapi tidak terang. Tidak terang. Saya juga tidak tahu kalau misalnya Uya Kuya itu melapor ke Medina, nomor LP-nya mana. Saya sudah minta hubungi saya. Tidak pernah dihubungi. Malah mengundang yang lain kemana-mana. Nah, saya malah curiga gitu. Apa kurang top lagi? Kan sudah top juga Uya Kuya ini. Saya bertanya ini, bukan menuduh. Nah, kemudian Raffi Ahmad. Raffi juga saya WA nggak balas. Nagita juga saya balas. Padahal pernah saya chattingan dengan Raffi juga. Pernah juga dibalas. Saya pernah duduk, ini Medi, ini saya, depannya Nagita. Istrinya Raffi. Nah, yang perlu saya sampaikan, Raffi, kamu kan ada komitmen dengan Medina Zain. Akan menjadi brand ambassador dari salah satu perusahaan di Bandung. Yang itu adalah klien tetap saya. Dan klien tetap saya itu sudah mentransfer uang. Menurut chattingan, data yang disampaikan oleh pihak Medina kepada saya, bahwa Raffi tidak berkenan menjadi brand ambassador. Sementara uang sudah ditransfer, dan uang itu sudah ditransfer kembali oleh Raffi kepada MD Glowing. Dan uang itu ada di sana. Kata keluarga Medi dan Medi kepada saya. Nah, pertanyaannya, untuk menjadi brand ambassador ini, melaksanakan atau tidak, untuk jadi BA di PT klien tetap saya itu, pabrik kosmetik itu kewajiban hukum siapa? Kewajiban hukum Raffi Ahmad dong. Karena saya punya video, Raffi Ahmad itu mengucapkan selamat dan terima kasih kepada PT itu. Jadi, apa yang saya mau sampaikan sebagai pesan moralnya dan pesan hukumnya adalah bahwa Raffi, kalau kamu merasa ditipu, sementara kamu sudah kembalikan uang itu, mananya yang ditipu? Iya dong. Uang dikembalikannya ke rekening MD Glowing, terus pekerjaan belum dilaksanakan, dan Medina dalam keadaan sakit. Nah, yang harus dilaksanakan itu adalah tunggu Medina sehat, lalu kemudian Anda kami minta untuk melaksanakan kewajiban saudara. Kalau saudara tidak mau kemarin, kenapa terima uang itu sampai ke rekening saudara? Artinya benar dong uang itu masuk, kan gitu ya. Masuk ke rekening pihak, ya, saya nggak katakan rekening Raffi, ke pihak Raffi. Dan uang itu dikembalikan. Terus di mana persoalan hukumnya di situ? Sama dengan Uya Kuya. Iya, oke, masalah mobil. Benar. Mobil itu. Dan sudah ada pengembalian 35 juta. Terus penipuannya di mana? Kalau sudah dikembalikan, emang pidananya di mana? Nah, makanya saya curiga. Ini kasus Medina Zain ini seperti seorang koruptor kelas kakap yang harus digebuki rame-rame. Ini beda kasus dengan Hotman Paris. Yang kita duga masalah etika dan moral. Yang kita semua ini bukan orang paling baik sedunia. Caranya. Tapi kalau Medina ini, makanya saya katakan, baik Raffi, baik Uya Kuya, baik siapapun yang ada permasalahan dengan Medina Zain, tolong hubungi saya. Tolong kontak saya. Supaya kami verifikasi apa saja masalah Medina Zain ini. Dengan keluarganya dan investornya. Dan insya Allah kata keluarganya, seluruh masalah, masih uang, masalah yang lain akan diselesaikan dengan baik. Jelas ya? Nah, untuk kebenaran pertemuan saya dengan Medina, ini saya buka. Dengan pihak orang rumah sakit juga. Ya. Oke. Ini pertemuan saya dengan wakil direktur rumah sakit
di Cisarua, Bandung Barat, di mana Medina dirawat. Saya nggak perlu sebut nama rumah sakitnya apa. Nih. Jelas ya? Nih. Yang ini wakil direktur, ini saya, ini Kasubag Umum, Hukum, ini Andi, ini istri saya. Ini kemarin, jam 12 lewat. Oke. Sekarang Medina. Nih, kondisi Medina. Dokumentasi pribadi kantor kita aja. Cukup ya? Nah, apakah ini menurut kalian, saya yang kenal Medina sudah 4 tahun, 5 tahun lebih. Orang share nggak seperti ini? Dan itu, di dalam ruangan itu ada ruang CCTV. Di sentral itu, di reception itu, ada ruang CCTV untuk memantau semua pasien yang sakit. Tapi jangan ujuk-ujuk dan buru-buru menjas bahwa dia ini gila. Saya berdoa jangan sampai dan bisa sembuh kembali. Hanya saja kemarin menurut pengakuan yang saya terima itu sudah 2 malam dia tidak pernah tidur. Kita berdoa biar dia bisa tidur dan rileks kembali. Kalau seandainya tidak tidur-tidur ini bahaya. Maka menurut saya pakailah unsur kemanusiaan. Masa iya uya-kuya 65 juta ributnya setengah mati. Rasman aja lebih dari situ nggak sih? Dan klien saya yang itu MM-an juga, nggak ada ribut. Kita cari penyelesaian dengan baik. Nah, sedangkan Raffi tergantung. Kalau memang Raffi tidak mau jadi BA, ya sudah, beritahu kepada MD Glowing, biar MD Glowing transfer ke klien saya. Kalau tidak, ya saudara lakukan kewajiban hukum saudara. Uang itu kita akan minta kepada MD Glowing, transfer kepada saudara. Tapi jangan bilang dong bahwa Anda diseret-seret. Seolah-olah ditipu oleh klien kami. Mananya yang ditipu? Ya Andi ya. Kan sudah ada kesepakatan. Chattingan WA semua ada kok. Itu ya. Oke. Jadi urusan Medina Zain saya minta Denis, Uya Kuya, Raffi. Karena ini sudah heboh ini. Supaya komunikasi dengan saya. Uya undang saya, Denis undang saya. Saya akan datang. Tapi dengan orang yang berkepentingan. Masa diundang Farhad Abbas yang gak ada hubungannya? Sebagai apa dia datang ke situ? Saya tengok di cumi-cumi.com tadi. Pengamat atau apa ini? Hah. Saya juga heran nih. Uya ini kenapa ya gitu? Apa karena program TV-nya udah berkurang kali ya? Saya ini begini ya. Saya ini wartawan. Selama 12 tahun. Saya mengerti. Kalian tahu ya? Salah satu TV swasta top di Indonesia. Saya membela satu kepala daerah. Gara-gara saya ungkap secara serius. Sehingga orang penting di stasiun TV itu gak suka kepada saya. Sampai ada perintah, jangan pernah dia live dengan kita. Itu yang saya dapat info benar atau tidak. Tapi memang saya rasakan. Di semua TV saya live sih tidak. Ingat, kita ini saling membutuhkan. Baru-baru ini ada tuh masalah, datang ke saya minta live. Dan saya bilang, udah aman? Sudah live kita. Saya ketawa-ketawa aja. Tapi ingat, saat tertentu saya pun diperlukan. Sering dia minta saya khusus wawancara karena punya program mereka. Tidak mau saya. You and me. Take and give. Setuju gak? Jadi jangan dikira you artis terus you besok gak mau undang saya. Gak usah. Tapi kalau tertentu, kau undang saya gak akan mau. Kalau kau butuh saya saat itu. Karena itu mari kita bersinergi. Yang fair itu Feni Rose, Rumpi. Itu pernah saya somasi. Tidak pernah dia sakit hati. Saya diundang. Itu baru fair. Jadi ini pun, yuk saya duga ini sakit hati atau apa. Undang saya, bukan yang lain. Biar saya jelaskan ini kepada kau. Yang akan detail, yang ada off the record. Nah, kita juga akan cek ini. Ini kanal YouTube-nya izinnya ada apa enggak nih? Jadi untuk urusan Medina, Raffi juga datang berkunjung. Nah, kemudian saya lebih senang kepada Maci. Salah satu pengacara Medina dulu. Kemarin dia ada di sana.
Dia nggak bisa ketemu, saya di atas, saya diskusi. Gini mana bang? Ya saya di sini. Udah bang, saya udah lihat ribet, saya mengundurkan diri bang jadi pengacaranya. Karena dia menangani kasus salah satu di Polres. Ya terserah saya bilang. Tapi bagi pengacara yang lain, seandainya masih ada masalah, ayo kita koordinasi. Karena saya tidak menangani yang urusan di Polres, yang di Polda. Saya khusus. Cuma yang dalam sakit dia sekarang dan sejak dia tanda tangan kuasa dia sudah bilang, bang, setelah saya menyatakan diri melaporkan Lukman Azhari, suami saya, ke polisi dan gugat cerai, saya hanya minta Bang Rasman pengacara saya. Dan itu diucapkannya kemarin. Jadi Medi itu bisa stabil, bisa tidak. Ngerti ya? Bisa stabil, bisa tidak. Nah, kalau dia gila, pasti saya nggak mau dekat sama dia. Benar nggak? Tapi saya lihat dia ada penyakit bipolar yang serius. Makanya saya juga layani dengan santai. Saya nggak mau bercerita banyak sama dia. Oke, itu poin satu besarnya. Poin dua besar tentang saudara Hotman.